Episode 181, lolos. Tring. Proyektor menembakkan hasil ujian kali ini ke arah dinding polos yang ada di bagian depan ruangan. Semua orang terkejut dengan hasil yang ditampilkan di sana. Fajri menelisik satu persatu nama yang ada di sana. Dengan jantung yang berdetak lebih cepat, ia hanya menemukan nama dua temannya yang ada di list. "Kemana nama aku?" ucap Fajri yang bingung. Dek. Namun mata bulat itu melotot ketika melihat namanya terpampang besar dengan jumlah poin sempurna. Fajri berada di urutan kedua setelah siswa yang berasal dari Jepang. Tanpa aba-aba air matanya menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Ia terpilih untuk masuk ke grand final dan bersaing dengan 15 peserta lainnya. Fajri terisak sambil menutup wajahnya. Ia sangat tidak menyangka jika hari ini setelah sekian lama ia kembali mengukur sejarah di dalam hidupnya, mengalahkan siswa-siswa terhebat yang menjadi perwakilan negara maju dan terkenal dengan fasilitas pendidikan yang sangat unggul. Setelah dipersilakan keluar, Fajri segera berlari dan memeluk Fajira yang juga ikut menangis haru. Mereka saling mendekap satu sama lain untuk menyalurkan kebahagiaan ini. "Aji lolos bunda, Aji lolos," ucap Fajri terisak di dalam pelukan Fajira. "Iya sayang, Aji lolos nak," ucap Fajira memeluk Fajri yang erat. "Hiks, Aji capek tapi masih ada ujian fisika. Otak Aji sudah berasap bunda," rengek Fajri manja dan masih terisak. "He, sabar sayang, nanti kita istirahat setelah ini ya," ucap Fajira mengusap mata Fajri. "Iya bunda. Hiks, Aji masih gak nyangka bisa lolos," ucap Fajri berbinar dengan mata yang berkaca-kaca. "Semua sudah rezeki abang, usaha gak akan mengkhianati hasil sayang," ucap Fajira tersenyum dan mengelus kepala Fajri lembut. "Iya bunda benar." Fajri mendapatkan berbagai ucapan selamat dari wali murid dan guru. Mereka juga ikut bangga dengan pencapaian pria kecil itu di usianya yang masih sangat kecil. "Kita ke tempat dedek yuk bunda," ajak Fajri. "Yuk." Ipana masih mengerjakan soal matematika yang cukup sulit untuk tingkat sekolah dasar. Namun gadis kecil itu malah tersenyum ketika melihat 10 buah soal yang ada di hadapannya. Kalau soalnya semudah ini Dede pasti akan menang, tapi sepertinya ada yang tidak beres dengan soalnya. Seperti ada jebakan yang sering dibilang oleh abang. "Kita coba yang mudah saja dulu ya," batin Ipana menahan senyumnya. Ia melihat semua soal itu dengan seksama. Ketika ia menemukan rumus yang sesuai dengan soal, barulah ia mengerjakannya dengan cermat. Ia terlihat seperti orang dewasa yang tengah mengerjakan tugas sekolahnya. "Wah, ini soal yang tadi aku bahas sama abang sebelum kesini. Angkanya nggak jauh berbeda dari yang tadi," batin Ipana berbinar. Ia segera menyelesaikan soal itu dengan baik. Ia mengingat pesan ibundanya sebelum memulai lomba. "Jangan terburu-buru, akan lebih baik mengerjakannya dengan tenang dan tidak panik. Kalau panik pasti nanti semua materi yang sudah dipelajari akan hilang," ucap Fajira tersenyum. "Aku harus membuktikan semua ocehan para ibu-ibu itu. Aku akan menunjukkan jika aku bisa menang dalam lomba kali ini. Lihat saja kalian akan aku buat malu ketika aku berhasil mendapatkan juara. Tidak perlu dapat juara 1, harapan pun jadi," batin Ipana dendam dengan semua wali murid. Sebelum pergi lomba, ia memang ditantang oleh para orang tua murid yang merasa anaknya pintar. Mereka menganggap jika Ipana tidak akan mampu dan hanya membuang kesempatan saja. Hati lembut gadis kecil itu sempat terpuruk karena merasa kemampuannya tidak dipercaya oleh banyak orang. Tapi ia selalu mendapatkan dukungan dari keluarga, terutama Fajri, abang kesayangannya. "Dek, apa yang Dede dapatkan hari ini semuanya sudah abang lalui. Banyak orang yang tidak percaya dengan kemampuan kita. Jadi Dede harus membuktikan kepada mereka jika kita bisa. Bungkam mereka dengan bukti nyata. Buat mereka malu dengan perkataan mereka sendiri. Kita ini anak jenius, anak yang bisa melakukan segala hal. Jangan sedih lagi ya. Sayang, kita punya banyak orang yang masih mempercayai dengan kepandaian yang kita miliki," ucap Fajri membakar semangat Ipana. Ipana berkaca-kaca ketika mengingat perkataan Fajri. Ia harus membuktikan kepada semua orang jika ia bisa dan mampu walaupun umurnya masih sangat kecil. Gadis kecil itu mengerjakan dengan serius setiap soal yang ada. Waktu baru berjalan 90 menit. Ipana sudah menyelesaikan semua soal. Tak lupa ia memeriksa kembali jawabannya agar tidak salah pilih nantinya. "Finish." Ipana sudah menekan tombol selesai dengan keyakinan yang tinggi. Jika semua jawaban soal itu benar. "Apa kamu sudah selesai?" tanya panitia kepada Ipana. "Sudah pak," ucap Ipana tanpa ekspresi. "Masih ada waktu 10 menit lagi untuk memeriksanya." "Sudah 4 kali saya lakukan," jengah sudah gadis kecil itu. Ia melihat semua peserta masih mengerjakan soalnya masing-masing dengan fokus tanpa menoleh sedikit pun.
Ipana menatap Irfan yang berdiri di balik jendela dengan raut wajah cemas. Senyum Ipana mengembang ketika melihat Fajri yang juga ikut mengintip untuk melihat keadaannya. Sambil tersenyum, Fajri membisikkan jika ia lolos dan mengangkat dua jarinya. Ipana semakin berbinar senang dengan mata yang berkaca-kaca. "Fighting," ucap Fajri sambil mengepalkan tangannya. "Abang sudah lolos. Semoga aku bisa lolos juga Tuhan. Batin Dedek ya, bantu Dedek ya." "Waktu sudah habis," ucap panitia. Semua jawaban otomatis terkunci dengan sendirinya oleh sistem, tanpa bisa ditambah maupun dirubah. Ipana melihat dua kakak kelasnya belum selesai mengerjakan soal itu. Panitia segera mengumpulkan semua kertas buram milik mereka untuk dicek kembali. Ipana memegang jantungnya yang berdetak lebih kencang, kemudian ia melihat ke arah keluarganya yang sudah menunggu dengan senyuman. "Silakan perhatikan layar di depan," ucap panitia. Sama seperti Fajri tadi, proyektor kembali menembakkan cahaya yang membawa 16 nama peserta Olimpiade kali ini. Tring, dek, nama Ipana berada pada urutan pertama dengan nilai sempurna. Namanya bersinar terang dengan warna emas yang membalut dengan indah, disusul dengan dua orang siswa yang berasal dari Cina dengan selisih 10 poin. Ipana termagu, matanya masih menatap lurus nama indah yang terpampang besar di sana. Apakah ini benar? Apa ini mimpi? Itu namaku, apa ini seriusan? Bukan mimpi kan? Aku lolos, batin Ipana tidak percaya. Terus, untuk pertama kalinya air mata itu menetes di depan umum, disaksikan oleh banyak orang. Ia menahan tangisnya dengan rasa tidak percaya. Ipana masih terdiam di atas kursi yang ia tempati saat ini. Sementara di luar, keluarga Dirgantara sudah bersorak senang sambil menahan haru melihat hasil yang diberikan oleh Ivana. Mereka tidak menyangka jika gadis manis itu berhasil mempersembahkan nilai sempurna seperti abangnya. Semua peserta keluar dengan raut wajah kecewa, sementara Ipana masih terdiam di sana, hingga suara Fajri membuyarkan lamunannya. "Selamat sayang," ucap Fajri memeluk Ipana. Dede lolos bang, apa yang tadi itu beneran?" tanya Ipana lirih. "Iya, Dede beneran lolos, kita lolos sayang," ucap Fajri memandang lekat wajah adiknya. "Hiks, akhirnya aku bisa membalas semua perkataan sampah mereka yang pernah meremehkan aku." Pecah sudah tangis Ipana di dalam pelukan Fajri, sementara pria kecil itu terkekeh dan segera menggendong Ipana keluar dari ruangan itu.